Sarah bajunya udah kecuci. Kenapa, Bu Krisyanti? Bajunya Ibu Sarah udah kecuci. Oh, luar biasa. Hebat sekali ini. Kainnya bau. Oh, Ya, makasih ya. aku biasa begitu. Kalau kain yang baunya tidak menyenangkan, sebelum pekerjaan aku cuci. Sesudah dikerjain aku cuci gitu. Jadi aku bisa langsung pakai ya Bu ya, nggak usah lagi ya. Bener, aku udah pikirin Begitu, ini. siap, udah disetrika. Makasih banyak. Jadi kan Udah. Pagi-pagi sudah mau diajak ulang tahun, tapi minggu depan sih, sehingga kita senang dengarnya. Kita diajak mau ke Sarina, mau makan-makan bakmi. Ya seperti itulah teman-teman, kalau orang ulang tahun, orang suka ngajak makan-makan bersama, apapun itu ya kita terimalah, karena dia kan manggil, undang gitu kan. Demikianlah yang bisa aku buat konten hari ini, konten pagi-pagi menjelang siang, yang membuat hati kita gembira. Karena gembira itu macam-macam ya. Kita bisa gembira karena dikasih hadiah, kita gembira karena lihat anak baik-baik, anak lagi anteng-anteng, lagi enak sama kita. Kita bisa gembira karena kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Kita bisa gembira lihat hasil panen kita. Kita bisa gembira karena teman baru kita baik. Macam-macam, pokoknya macam-macam. Nah, besok ada temanku mau ngajak jalan-jalan, mau lihat Jakarta. Dia dari dari NTT, dari Kupang. Dia pengen lihat ibu kota Jakarta katanya. Dia dari waktu SD sudah pernah bermimpi, bercita-cita pengen lihat ibu kota katanya waktu SD. Saat ini dia umurnya di atas 40 tahun, baru kali ini dia ke Jakarta. Terus aku disuruh jadi guide-nya besok. Aduh, udah capek duluan pikiranku, karena bawa orang itu aku nggak biasa ya. Istilahnya menggiring 4 orang. Besok itu kira-kira 4 orang, menggiring 4 orang itu nggak gampang bagiku, karena aku biasa naik turun busway, naik turun kereta, udah biasa sendiri. Tapi kalau membawa 4 orang yang tidak pernah mereka naik kendaraan umum, waduh, kayaknya kayak menggiring anak-anak kecil. Kalau anak kecil gampang, sini gampang gitu kan. Tapi kalau orang dewasa yang sudah berumur, mereka jarang berhimpit-himpitan, jarang mereka berseliweran dengan kepadatan ibu kota. Nah itu yang aku sulit memikirkan mereka, sulit untuk membawa mereka ke hal-hal yang mereka tidak pernah berdesak-desakan itu. Kalau soal untuk mau lihat suatu daerah, mau nonton suatu wilayah yang tidak pernah kita lihat, itu biasa kan, nggak sulit. Tapi yang berdesak-desakan ini, yang padat di dalam bis ini, aku nggak ngerti. Membawa 4 orang gitu loh, 4 orang nggak gampang loh di Jakarta itu. Naik bis, turun bis, naik kereta yang berdesak-desakan. Bisa aja kita di sini, dia di gerbong yang lain atau bagaimana. Aduh, aku nggak bisa mikirinnya. Apalagi kalau dia itu sakit-sakitan, dia nggak nggak kuat fisiknya, berdesak-desakan. Nah ini aku nggak, berat bagi aku kalau dia nggak biasa
eh, gesit di dalam bis-bis yang besar. Aduh, kayak mana dia ya gitu. Saya di situ yang berat, tapi saya serahin nama Tuhan lah. Saya pikir Tuhan ada, Tuhan memampukan yang kita tidak mampu. Hanya itu yang saya andalkan. Kalau aku berjalan sendiri seperti kekuatanku sendiri tadi, aku nggak bisa. Tapi rupanya Tuhan masih ada. Tuhan menegur aku kan ada bersama Tuhan, kau bisa. Oh iya ya Tuhan, bagaimana cuman membawa 4 orang aja udah mikir, udah ruwet, apalagi membawakan 100 orang. Oh iya juga ya, pikir saya. Nah, disitulah rupanya Tuhan menegur aku, kau jangan pakai pikiranmu sendiri, jangan pakai kekuatanmu sendiri, tapi pakailah aku. Bersama Tuhan itu pasti bisa. Bersama Tuhan itu mukjizat itu ada, bersama Tuhan itu jalan itu ada. Itu yang saya andalkan. Terima kasih Tuhan, kau sudah menegur aku, cara berpikirku. Aku tidak mau lagi mengandalkan kekuatanku sendiri, aku tidak mau lagi mengandalkan pikiranku sendiri, tapi bersama Tuhan aku bisa. Sehingga pikiranku tadi yang penat itu, oh iya ya, sehingga aku disegarkan dengan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan yang kumasukkan selama ini ke dalam pikiranku, ke dalam hati aku, dialah yang menguatkan aku di dalam kegelapan pikiranku tadi, di dalam kesulitanku aku tadi. Firman Tuhan itulah yang menegur aku, yang menghibur aku, sehingga aku mampu lagi cerah pikiranku. Oh iya, apapun bersama Tuhan itu bisa. Nah, seperti itulah yang praktekkan di dalam hidupku. Bersama Tuhan itu bisa. Kalau kita lagi kesulitan, karena memakai mental block kita, mental kita stop di dalam kesulitan kita, di dalam keterbatasan kita. Tapi bersama Tuhan kita langsung dibukakan, mental block tadi dibukakan, dicerahkan, sehingga kita lebih semangat, kita terhibur, kita merasa mampu, kita jadi semangat lagi. Akhirnya kita berani membawa mereka besok. Doakan ya teman-teman, bersama teman-teman aku bisa naik MRT, naik busway, pokoknya mau lihat Monas mau lihat apalah yang ada di Jakarta itu ya, apalah namanya orang daerah mau lihat Jakarta. Jadi kita mau lihat-lihat, naik turun bis, naik kereta. Karena kalau naik Grab kan kita nggak bisa melihat-lihat seperti itu. Tapi kalau kita naik turun busway gitu kan kita bisa merasakan bagaimana berhimpit-himpitnya naik bis, bagaimana turun naiknya naik bis. Itu yang pengen dirasakan oleh daerah kalau datang ke Jakarta. Kalau cuma memandang-mandang aja gitu kan nggak ada bedanya dengan di daerah atau di luar negeri. Tapi yang berdesak-desakan itu yang seninya di Jakarta itu. Nah, seperti itu ya teman-teman, hidup di ibu kota itu seperti itulah kesulitan kami. Seperti itulah yang kami alami. Tidak segampang seperti kalian di luar daerah sana. Makanya perlu ibu kota itu dipindah. Kami sangat-sangat setuju karena terlalu padat penduduk di ibu kota ini, sehingga semenjak mau dipindah itu ibu kota ke Kalimantan sana, waduh langsung cerah pikiran kami. Jadi kepadatan penduduk itu bisa berkurang. Nanti mereka yang bekerja di kementerian sekretariat sekretariat negara pindah ke sana, MPR, DPRI pindah ke sana, kan lebih lega dikit lah. Aduh, penguasa negara ini pindah, sehingga mereka juga di sana enak karena luas ya kan, daerahnya luas, daerahnya baru, mereka dikasih apartemen bagi pegawai-pegawainya, sehingga mereka mau dan tinggal nyaman sambil bekerja, mereka nyaman. Karena kalau hanya pindah begitu belum tentu ada yang mau. Tapi kalau
kalau diberikan fasilitas, mereka bareng-bareng, sekantor bareng-bareng, satu gedung bareng-bareng, ya mungkin akan mau. Dan itu mengurangi padatnya penduduk di Jakarta ini. Hanya itu konten saya pagi ini, biar teman-teman yang di luar daerah tahu seperti apa kesulitan kami di ibu kota, seperti apa juga keindahan hidup di ibu kota. Oke teman-teman.